Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi dari SMP 1 Banjarsari bahwasanya SMP 1 Banjarsari sudah membuka pendaftaran PPDB. Adapun beberapa berkas yang harus disiapkan yaitu KK, raport SD, alamat email aktif, dan pas foto. Untuk pas foto harus nama filenya calon siswa atau siswi. Lalu yang terakhir kartu KIP atau PKH jika mempunyai. Caranya, saya sudah menampilkan informasi di halaman FB OSIS. Ada tautan di sana. Tinggal diklik yang https://ppdb_SMP1 Banjarsari yang berwarna biru. Ketika sudah diklik, akan diarahkan menuju web browser yang selanjutnya harus login terlebih dahulu. Silakan masukkan alamat email dari peserta didik atau email Bapak atau Ibu guru kelas 6 dari sekolah masing-masing, bisa di kolektif. Setelah dimasukkan, ini contoh alamat emailnya peserta didik 09. Setelah dimasukkan, langkah selanjutnya adalah memasukkan sandi dari email tersebut yang dibuat oleh orang tua atau siswa sendiri atau guru, baik bapak atau ibu guru kelas 6. Ingat, nanti akan ada balasan email dari hasil proses pendaftaran online. Nah, ini langkah selanjutnya, kita konfirmasi saja. Nah, ini tampak halaman awal formulir penerimaan peserta didik baru SMP 1 Banjarsari tahun ajaran 2020-2021. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah memasukkan alamat email tadi, ya. Nah, karena di atas sudah ada tuh, kita tinggal mengcopy atau menyalin. Tinggal salin lalu tempel. Tidak usah diketik kembali. Tapi jika mau diketik silahkan. Selanjutnya hari dan daftar itu diklik, ya, akan muncul seperti ini di tampilan saya. Karena hari ini 5 Mei, artinya daftar tanggal 5 Mei, klik yang tanggal 5 Mei lalu setel, lalu klik berikutnya. Di halaman selanjutnya ini ada isian data pribadi. Di isian data pribadi silakan tulis nama lengkap. Misal saya ketik atau saya tulis peserta didik baru untuk jenis kelamin laki-laki. Nomor induk siswa silakan diisi sesuai dengan identitas yang ada di raport. Nomor induk kependudukan ini akan ada di kartu KK, ya. Ingat, nik ini adalah nik siswa atau calon siswa. Lalu nomor kartu keluarga, lalu tempat lahir siswa. Nah, selanjutnya tanggal lahir. Untuk tanggal lahir, ingat ini caranya harus kita klik dulu tahunnya dan sesuaikan, jangan sampai salah. Misalnya tahun lahirnya 2006 misalnya. Nah, kita pilih 2006, lalu ke bulan apa, Januari misalnya. Nah, kita pilih kembali ke Januari tanggal 1 misalnya. 1 Januari hari Minggu tahun 2006 misal kita lahir, lalu setel. Langkah selanjutnya agama, ya, kita klik Islam, lalu nomor HP bapak dan ibu, orang tua, ya. Selanjutnya anak
keberapa dari keluarga, misal anak 1 dari jumlah saudara 2 misalnya gitu ya. Nah, lalu pemilihan kartu prakerja. Nah, di sini ada KIP, PIP, PKH, kartu perlindungan sosial, kartu keluarga sejahtera atau tidak punya, silakan dipilih saja. Ketika tidak punya, pilih tidak punya. Ketika punya salah satu di antara berapa ini? 5 ya, silakan dipilih saja. Misal kita klik PKH ya. Misal ada yang punya PKH begitu, tinggal diklik saja. Oh, KIP ya, maaf, KIP. Lalu nomor kartu ditulis. Misal di kartu itu peserta didik. Nah, tinggi badan misal 130 cm, lalu berat badan misal 50. Nah, selanjutnya lingkar kepala ya, lingkar kepala dalam satuan cm. Kita pilih 30 cm. Nah, lalu alamat jalan misalnya jalan Gunung Kencana misalnya begitu ya, Gunung Kencana. Kampung ya, tulis misal kampung apa, Gesik misalnya begitu ya. Misal nih kampung Gesik, RT 01 misal, RW 01, desa Gesik, kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. Untuk Provinsi Banten, untuk kode pos kita tahu semua bahwa kode pos Banjarsari adalah 42355. Tempat tinggal, nah apakah bersama orang tua, wali kota, asrama atau pesantren atau panti asuhan, silakan dipilih. Lalu moda transportasi, apakah jalan kaki, kita misal jalan kaki ya dari Gesik. Lalu jarak tempat tinggal ke sekolah, nah pasti kurang dari 1 km kalau ke tempat SMP 1. Ketika lebih, silakan tulis, misal yang dari arah Sindang gitu ya, atau dari arah Ciruji, silakan ditulis kira-kira berapa kilometer. Sekarang waktu tempuh ke sekolah dalam jam, karena tadi kita pilih Gesik berarti tidak sampai 1 jam kan ya, kita pilih saja 0. Lalu menitnya berapa? Nah misal 20 menit dengan berjalan kaki, pilih 20 menit. Lalu berikutnya nah isian untuk data ayah kandung, silakan ditulis nama ayah kandungnya, lalu nomor induk kependudukan ayah tentunya di kakak itu ada. Lalu tahun lahir ayah, misal 1980. Dan selanjutnya pendidikan ayah dipilih, tidak sekolah, putus SD, SMP, SMA, D1, D2, D3 atau D4 atau sederajat S1. Selanjutnya pekerjaan ayah, di situ sudah tertera ada ya. Kita misalkan saja pekerjaan ayah di sini petani ya, misal. Nah, penghasilan ayah ada kurang dari 500.000, antara 500 sampai 999.000, 1 juta sampai 2 juta, dan seterusnya. Sekali lagi tinggal dipilih ya, misal kurang dari 500.000, lalu klik berikutnya. Selanjutnya isikan data ibu kandung ya, contoh nama ibu misalnya, lalu NIK itu ada di
kartu kakak silakan diisi tahun lahir ibu, misal 1985 misalnya. Pendidikan ibu tinggal dipilih, di situ ada kita misalkan SMP sederajat misal gitu ya. Lalu pekerjaan ibu, kita ada nelayan, petani, peternak, PNS, karyawan, pedagang kecil, pedagang besar gitu ya. Misal wirausaha, ya usaha apa saja selain dari berdagang. Nah, penghasilan misal kurang dari 500. Berikutnya, nah, data wali. Untuk data wali boleh tidak diisi ketika data ayah dan ibu diisikan gitu ya, atau ayah dan ibunya masih ada. Ini tinggal dilewati saja. Jadi berikutnya kita klik. Nah, ini asal sekolah, bisa dilihat datanya dari raport sekolah dasar. Nama sekolah asal ini misal SDN 2 Gesik misalnya, karena tadi berada di Gesik. PSN sekolah nanti dilihat di raport atau tanyakan kepada bapak dan ibu guru kelas 6-nya. Nah, ini saya isikan misal 010101. Alamat sekolah asal, berarti sekolah dasar ya, Kampung Gesik misalnya tadi ya, Gesik 1 misalnya. Nomor seri ijazah bisa dilewat ya, atau tidak diisi. Nah, ini pas foto atau foto yang harus disiapkan sebelum siswa, bapak dan ibu atau orang tua akan mendaftar. Jadi siapkan terlebih dahulu pas fotonya dengan nama file, nama siswanya lengkap. Tinggal klik tadi, pilih dari perangkat, lalu cari fotonya, disimpan di mana. Ini misal contoh saja, saya mengupload sebuah foto misalnya begitu. Nah, dengan ekstensi JPG gambar, saya pilih gambar JPG IMG yang itu ya, lalu klik upload yang berwarna biru, klik upload. Nah, ini sedang proses upload file foto. Langkah terakhir tinggal ada pernyataan, klik data yang saya isikan benar, tinggal diklik saja itu, lalu kirim. Nah, sudah selesai. Di sini ada kata-kata data sudah tersimpan. Silakan cek email setelah ini. Lalu bapak dan ibu atau orang tua siswa masuk ke grup WhatsApp informasi PPDB SMP 1 Banjarsari. Tinggal klik saja tautan berikut, tampilannya akan seperti ini. Nah, info PPDB, klik bergabung ke chat, tinggal diklik. Nah, akan masuk seperti ini. Nah, berarti otomatis bapak dan ibu ataupun siswa sudah masuk ke grup info PPDB.